Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan melakukan video presentasi untuk mata kuliah Hukum Bisnis sebagai ujian akhir semester. Saya izin untuk share screen. Ya, dampak dan pengaruh hukum bisnis terhadap pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar global. Nah, latar belakangnya sendiri adalah usaha mikro dan kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi, UMKM tidak hanya dituntut mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga memiliki daya saing untuk menembus pasar global. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM semakin kompleks. Salah satunya terkait dengan aspek hukum bisnis. Hukum bisnis mencakup berbagai aturan yang mengatur kegiatan usaha, seperti perizinan, perlindungan konsumen, kontrak bisnis, kekayaan intelektual, hingga ketentuan ekspor dan impor. Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum bisnis menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan daya saing UMKM. Di satu sisi, hukum bisnis dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, di sisi lain, regulasi yang kompleks juga dapat menjadi hambatan bagi UMKM. Identifikasi masalah dan data empiris. Berdasarkan data empiris dari berbagai laporan resmi pemerintah dan lembaga statistik, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai hampir 60 juta unit usaha dan berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia, serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 90% dari keseluruhan unit usaha, menjadikan UMKM sebagai sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Dapat kita lihat dari data di samping, yaitu jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan sektor usahanya. Yang terbanyak ya itu adalah usaha perdagangan dan akomodasi, di mana untuk perdagangan adalah sebesar 14,43 juta UMKM. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini, di dunia berkembang banyak konsep tentang sistem perekonomian yang diterapkan. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dengan bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat. Teori ekonomi perakyatan menekankan pada sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks di Indonesia, ekonomi kerakyatan berakar pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perkembangan hasil penelitian dan pembahasan pada makalah ini yaitu perkembangan ekonomi global dan internasional memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan daya saing UMKM. Dinamika seperti globalisasi perdagangan, perubahan nilai tukar, krisis ekonomi global, serta ketegangan geopolitik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas UMKM. Dinamika ekonomi global yang semakin sulit diprediksi berimplikasi pada upaya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di setiap negara. Mobilitas sumber daya yang, yang tidak terbatas di antara negara menyebabkan dinamika ekonomi domestik yang rapuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem perekonomian diterapkan pada era globalisasi ini adalah sistem perekonomian terbuka yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Sistem perekonomian terbuka membuat setiap negara membuka diri terhadap perdagangan internasional. Negara dengan sistem perekonomian terbuka tak dapat menghindar dari arus perdagangan internasional. Menurut Sukirno,
Pada tahun 2012, manfaat perdagangan internasional adalah untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan serta adanya transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri juga membuka kesempatan bagi suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan internasional menjadi penghubung antara perekonomian dalam negeri dan perekonomian luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional ini muncul karena pada kenyataannya, di setiap negara tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar menukar barang maupun jasa antara dua atau lebih, demi kelancaran terjadinya transaksi perdagangan internasional yang efisien. Maka, uang ditetapkan sebagai alat pembayaran. Perbedaan nilai mata uang yang digunakan oleh setiap negara yang melakukan perdagangan internasional menimbulkan perbedaan nilai tukar atau kurs. Fluktuasi nilai tukar mata uang atau kurs dapat mempengaruhi biaya produksi UMKM yang bergantung pada bahan baku impor, sekaligus mempengaruhi daya saing produk UMKM di pasar ekspor. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat, sehingga margin keuntungan UMKM menjadi tertekan. Kesimpulannya adalah, hukum bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat bagi UMKM. UMKM sangat penting bagi perekonomian di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan lingkungan persaingan global. Pemberdayaan yang menekankan pada inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia, dan kerjasama yang sinergis antar pelaku usaha dan pemerintah merupakan inti dalam meningkatkan daya saing UMKM. Rekomendasi pada kali ini adalah dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, lembaga hukum, peneliti, dan akademisi, diharapkan UMKM Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.